Halo Sobat Teknologi, welcome to FTI Talk, tempat ngobrol generasi Tech Savvy. Oke, kali ini kita udah kedatangan Bapak Ronald sama satu anggota Hard Crew ya, Mbak Dinda. Nah, benar. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai, tentunya kita akan membahas seputar Hard Crew dan juga jaringan. Nah, jaringan sekaligus mengenai soft skill nih, Pak, bener. sebagai mahasiswa. Karena kita, kalau saya pribadi sebagai mahasiswa baru juga lumayan kepo lah Pak, kira-kira soft skill kayak gimana sih yang harus dikembangkan sebagai seorang mahasiswa. Gitu. Tentunya dalam bidang jaringan Pak. Nah, oke, mungkin dari Pak Ronald dulu bisa memperkenalkan diri. Oke. Saya Ronald David Markus, saya salah satu dosen di FTI. Bidang yang saya ampu adalah bidang jaringan. Oke. Dan juga hardware. Kebetulan saya adalah kepala lab peminatan untuk infrastruktur. Iya. Jadi kalau memang mahasiswa yang memang arahnya ke infrastruktur jaringan ya. Kebetulan di peminatan itu. Itu bidang saya. Oke. Lalu bisa diperkenalkan Mbak Dindanya? Saya Dinda, mahasiswa semester 7 sebagai anggota Hard Crew dari tahun 2022 sampai sekarang. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi podcast kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada sponsorship kami yaitu ACI, Aku Cinta Indonesia. ACI adalah platform ojek online, di dalamnya ada ojek motor, ojek mobil, dan juga ada delivery food. Buat kalian yang nonton di sini, jangan lupa kalian download ACI, linknya ada di link deskripsi di bawah. Tentunya jangan lupa pakai kode referral nih ya, Tufa Arvo 80 ya, nanti bisa dicek di layar kalian. Jangan lupa tonton, terima kasih banyak untuk ACI nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama untuk Bapak Ronald. Untuk Bapak Ronald nih, bisa diceritakan mungkin Pak tentang bagaimana awal perjalanan karir panjenengan masuk ke dunia teknologi pada tahun 1991 sebagai komputer teknisian. Ya tahun 90 itu sebenarnya kan saya baru mulai S1 ya. Nah sebenarnya memang saya sudah minat komputer itu sudah tahun ya waktu SMA. Waktu itu di SMA itu ada ekstrakurikuler pilihan. Ada banyak, salah satunya komputer, saya masuk di situ. Udah dari SMA ya? Iya. Di situ yang ya penasaran sama komputer sih. Nah, tahun 91 saya lulus SMA itu karena keterbatasan dana saya tidak bisa kuliah. Tapi saya berpikir gimana caranya untuk bisa tetap kuliah. Nah, kebetulan dapat kerjaan di perusahaan komputer, jadi nyambung semua. Jadi sebenarnya saya bekerja untuk kuliah. Jadi yang diutamakan di sini adalah pekerjanya. Iya. Karena itu untuk support. Nah, dengan berjalannya waktu sampai selesai S1 itu tahun 96 ya. Saya agak mundur itu karena ya masalah biaya juga. Iya. Saya mundur. Iya. Ya karena pekerjaan. Ya itulah kira-kira awal mulanya tahun 96. Itu dulu pertama kali kerja di bidang komputer itu apakah langsung ke jaringan atau di bidang yang lain, Pak? Memang awalnya kan saya memulai dunia komputer itu dengan bidang teknisi ya. Oke. Jadi dulu memang itu perusahaan yang saya gabung itu ya toko komputer. Ya salah satu perusahaan terbesar di Jawa Timur lah waktu itu. Jawa Timur. Oke. Iya. Jadi saya ikuti itu untuk juga sekalian belajar, sekalian untuk support kuliah saya. Ya kayak gitulah kira-kira. Oke. Dari dunia teknis nih, setelah itu apakah langsung menjadi dosen Bapak? Penjenengan? Ya dengan berjalannya waktu itu teknisi itu berkembang, lalu saya kok
berminat lebih ngarah kepada jaringan ya. Karena apa? Karena memang perusahaan saya itu dulu lebih bergerak di software untuk software hotel. Oke. Jadi perusahaan saya itu banyak juga melayani hotel. Nah, saya ditaruh di bidang technical support. Technical support. Nah, technical support itu juga ngarahnya kepada jaringan. Karena hotel kan ya bisa dibayangkan pasti butuh jaringan ya. Itu awalnya seperti itu. Lalu perusahaan itu berkembang. Dulu namanya PT Dakom ya. PT Dakom Anugrah Mulia itu. Lalu dia berkembang menjadi perusahaan terbuka. Oke. Jadi ya ada saham di situ. Iya, masuk pasar saham. Namanya Mayo ya, MYUH. Sebenarnya Mayo itu manage your own hotel ya. Iya. Ya, namanya dulu dikenal mayo.com itu. Itu berkembang tahun 2000 mulai tahun 99 mulai awalnya, 2000 masuk. Saya keluar dari perusahaan itu tahun 2003. 2000-an awal berarti. Iya. 2003 seperti itu. Ya, memang banyak di jaringan sih, makanya dulu istilah kami itu keluar masuk hotel. Iya. Kebetulan saya dulu perusahaan di mana saya kerja dulu kerjasamanya sama hotel Indonesia, grupnya Hotel Indonesia. Waktu itu saya ditugaskan area Bali. Jadi ya hotel-hotel Indonesia di area Bali itu saya dulu layani. Jadi ya hidupnya di hotel itu. Oke. Itu untuk background dari Pak Ronald. Mungkin aku mau tanya ke Kak Dindanya. Kak Dinda kan sebagai anggota Hard Crew ya. Nah, dari Kak Dindanya sendiri itu kira-kira gimana kok awalnya kok bisa masuk ke Hard Crew, dan kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi anggota Hard Crew itu sendiri? Ini jadi awal mula dari awal. Oh, dari awal. Jadi pertamanya itu kan sering lihat Pak Ronald di kampus. Nah, terus ternyata ada Pak Ronald itu punya asisten. Ternyata asistennya itu nggak cuma asisten dosen, tapi asisten laboratorium. Nah, ternyata asisten laboratorium itu merawat komputer yang ada di FTI. Iya, yang ada di lab-lab. Ya, jadi untuk aku sendiri sih penasaran sebenarnya komputer, cara maintenance komputer itu gimana sih. Jadi cobalah aku tanya-tanya ke senior gimana maksudnya di Hard Crew tuh ngapain aja. Ternyata tertarik, ya udah pengen gabung, ya udah langsung aja. Itu dulu gabungnya diajak atau mendaftar sendiri atau gimana? Diajak sih. Diajak dulu. Iya. Oke. Terus kira-kira menurut Kak Dinda sendiri selama menjadi anggota dari Hard Crew, nah kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhin untuk menjadi anggota Hard Crew itu sendiri? Kalau dari skill yang harus punya sebelum masuk Hard Crew itu sebenarnya nggak ada. Yang penting kita itu mau belajar dan mau diajak kerjasama dan harus tanggung jawab juga. Jadi kita nggak mentingin ke hard skillnya, meskipun kita benar-benar nggak tahu apapun ya bakal diajarin, dan dia tuh harus mau belajar. Soalnya dulu aku SMK itu bukan jurusan jaringan. Ya. Awalnya dari apa? Dulu? Dari OTKP. Oh, dari perkantoran dulu. Jauh juga. Menyimpangnya agak jauh nih dari perkantoran. Tiba-tiba ke ini, ke teknologi ya. Terus kan dari perkantoran tuh awalnya. Nah, ketika udah pindah atau linjur ke sistem informasi. Nah, kira-kira itu ada culture shock atau ada sesuatu yang dikagetkan nggak ketika masuk ke sini gitu? Kalau culture shock sih nggak ada, soalnya emang sepenasaran itu sama dunia komputer. Ternyata di jaringan tuh kok asik, jadi penasaran, akhirnya diajarin sama mbak-mbak mas-mas senior, ya kok asik juga ya ternyata, jadinya ya udah diterusin. Oke. Berarti ini ya nggak menyesal lah ya untuk pindah dari perkantoran ke
teknologi ini nggak menyesal ya berarti. Betul. Oke, ya enak sih kalau gitu. Enak. Karena ada beberapa apa ya bisa dibilang mahasiswa khususnya saya kurang tahu kalau di angkatan yang lain. Kalau di angkatan saya itu cukup banyak sebenarnya Pak yang bisa dibilang salah jurusan. Oh. Yang merasa oh kayaknya asik nih masuk komputer, ternyata pas Iya. masuk malah ya ngerasa itu memang karena kalau misal merasa cocok ya enak. Iya. Terus pertanyaan buat Pak Ronald. Iya. Dari panjenengan sendiri kan menjadi dosen sudah sangat lama juga di FTI. Iya. Banyak jabatan akademik yang pernah panjenengan jabat seperti kepala laboratorium, sekretaris prodi, bahkan sampai kepala prodi. Bagaimana sih Pak cara panjenengan untuk menjaga kualitas kepemimpinan di akademik ini? Leadership-nya. Leadership. Ya sebenarnya itu biasa aja, semua orang bisa lakukan. Hanya tinggal bagaimana dia konsisten dan komitmen aja. Karena kadang-kadang kalau misalnya kalau bicara mengarah kepada jabatan, itu lebih banyak orang itu mengarah kepada kepentingan, apalagi itu kepentingan pribadi. Sehingga kita tidak bisa megang komitmen itu, karena kalau memang arahnya kepada kepentingan pribadi, pasti banyak hal-hal yang akan bertentangan dengan pribadi itu sendiri. Kalau sudah megang jabatan, sudah menjadi pimpinan, itu kita harus mengedepankan kepentingan banyak orang. Iya. Nah, kalau sudah kita ngarahnya kepada kepentingan pribadi, ya bisa dibayangkan, pasti tak akan bertabrakan. Iya. Nah, karena kita sudah dasarnya misalnya kita memimpin itu ke arahnya pribadi, kepentingan kepada banyak orang itu pasti akan tersingkirkan. Pasti di nomor 2 kan, nomor 3 kan, bahkan Nomor sekian. nomor sekiannya. Iya. Sehingga nanti arahnya kepada apa? Nah, disitulah kita akan mendapatkan tekanan-tekanan dan sebagainya. Iya. Sehingga pada waktu kita akan melakukan apa yang kita akan lakukan sebagai pimpinan itu akan banyak dipertanyakan, banyak ada masalah. Ya gitu-gitu aja, sebenarnya kan simpel-simpel gitu aja sih. Nah, kalau memang niat jadi pimpinan itu kan membawai banyak orang. Nah, bagaimana seorang pimpinan itu memikirkan kepentingan banyak orang. Nah, kalau kita misalnya kepentingan hanya untuk kepentingan diri kita, padahal kata pemimpin itu pasti ada yang di atas, ada di bawah. Nah, kalau kita hanya memikirkan pribadi kita, berarti tidak ada bawah dong. Berarti kita sendiri. Kita sendiri. Nah, disitulah banyak dipertanyakan orang itu memimpin. Nah, disitulah banyak timbul kegagalan dalam memimpin gitu. Atau misalnya ada orang hanya memimpin itu, ya memang dia ada bawahnya. Tapi kan bawahnya itu tidak menyeluruh. Misalnya ada 50 orang, kita hanya menganggap yang dekat dengan kita itu cuman sekitar 5 orang, 10 orang. Yang lainnya. Nah, makanya itu yang terjadi itu pro kontra dan sebagainya seperti itu. Atau misalnya kita jadi pimpinan, jadi pimpinan itu karena disokong sama yang orang ini. Bisa jadi kita terikat sama perjanjian misalnya, wah, kamu nanti saya dukung supaya naik. Tapi ada syaratnya. Begitu kita mimpin pada waktu kita, misalnya kita komit mau melakukan yang baik untuk semuanya dan sebagainya. Ternyata kita tersandra dengan ya entah perjanjian. Ya itu yang saya paling kebetulan ya mungkin saya mencoba untuk memegang prinsip itu, dan itulah yang mungkin tidak kurang bisa diterima banyak orang. Karena banyak orang itu berharap pada pimpinan itu mengikuti atau menjalankan apa yang jadi kepentingan perseorangan. Sehingga pada waktu saya luruskan untuk melakukan itu untuk semuanya, banyak pihak-pihak yang merasa tidak terakomodasi. Nah, disitulah tantangan jadi pimpinan. Iya. Kan kayak gitu. Saya hanya berpikir bahwa orang yang itu kecewa. Nah, pada waktu saya mengikuti ya hanya yang satu sisi, yang lain juga kecewa, ya saya mencoba untuk tetap di tengah. Apapun resikonya. Sampai satu saat pernah seorang mahasiswa pernah katakan sama saya cukup kaget sih. Hati-hati loh Pak, jangan sampai prinsip itu membunuh Bapak. Saya sampai berpikir, emang salah pegang prinsip? Iya benar.
Nah, kalau misalnya saya tidak menyentuh kemana ya, misalnya salah satu prinsip dalam hidup saya adalah misalnya agama, misalnya kayak itu dan sebagainya. Apakah hal-hal yang positif itu bisa membunuh saya? Bisa jadi. Tapi saya harus yakin sama prinsip itu, selama itu memang benar-benar satu kebenaran dan sebagainya, apapun resikonya saya akan jalani. Ya kira-kira itulah. Cukup ya, cukup memberikan insight nih buat apalagi buat saya yang bisa dibilang mahasiswa baru nih Pak, kan butuh yang namanya ilmu leadership. Nah, ada mungkin satu pertanyaan pribadi dari saya. Ketika menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang leader, nah kira-kira mungkin dari Bapak ada tips enggak? Gimana sih decision making yang baik atau pengambilan keputusan yang baik itu kayak gimana? Ya gaya kepemimpinan itu ada. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang top down. Jadi yang atas, yang bawah itu harus mengikuti yang atas dan sebagainya. Sebuah rumah itu akan berdiri kokoh di atas sebuah fondasi. Seorang pimpinan itu akan berdiri kokoh di atas anak buahnya, oleh dukungan anak buahnya, bukan menindas, bukan begitu, tapi kan oleh dukungan anak buah. Nah, bagaimana seorang pimpinan itu bisa benar-benar mendengarkan aspirasi dari bawah? Tapi kenyataan sekarang, pimpinan itu akan awet kalau selalu mendengarkan dari anak buahnya. Hanya di sini ada dua sisi ya. Anak buahnya itu seperti apa? Iya. Kan seperti itu kan, ya kan. Itu sehatnya itu kan anak buah memberikan masukan, pimpinan itu bisa mengakomodir dan sebagainya. Iya. Hanya kadang-kadang ada pimpinan yang memang, ya, mohon maaf, ini kadang-kadang pimpinan itu hanya kayak boneka aja. Padahal pimpinan sesungguhnya itu di bawah, yang sedang yang tidak ingin menampakkan diri dan sebagainya. Padahal pimpinan yang benar itu dia harus benar-benar menampakkan dirinya sebagai seorang pimpinan yang benar-benar mendengarkan semua aspirasi dari bawah, dan itu bisa benar-benar diuji dengan bagaimana keseluruhan itu memandang pimpinan. Gitu aja. Kadang-kadang banyak pimpinan itu takut untuk dinilai, takut untuk dikritik. Saya tidak masalah kalau saya kayak gitu. Selama itu memang saya sudah benar-benar mempertimbangkan untuk dijalankan berdasarkan pandangan umum, ya seperti itu ya, saya pasti ada pro kontra, itu pasti ada untuk setiap putusannya. Tapi saya mencoba memegang prinsip itu. Tapi kenyataan selama ini yang saya alami adalah apa yang saya lakukan tidak populer. Karena saya kurang pandai berpolitis. Saya bukan orang yang pandai politik. Saya itu akan lakukan semuanya apa adanya. Dan mungkin orang berpikir orang ini terlalu flat, terlalu lurus. Ya itu. Ya, tapi ya itulah saya. Seperti itu ya. Tapi setidaknya ya saya berterima kasih lah, Mas, dikasih kesempatan dengan apa? Dengan jabatan-jabatan yang tadi sudah disebut itu. Bagi saya itu bukan sesuatu yang menjadi milik saya, tapi sebenarnya itu adalah beban yang saya harus tanggung untuk bisa menghasilkan satu hasil atau satu dampak yang baik bagi yang lain kayak gitu. Apalagi salah satu yang di situ adalah saya ini kepala jaringan dan hampir seluruh Unmer mulai tahun 1 Januari 2012 sampai Desember 2019. Jadi jaringan dulu, jadi waktu saya awal masuk 2004 di sini, jadi saya selesai di sini dari perusahaan yang lama, terus saya membantu tempat ini dan sebagainya, itu saya lihat Unmer sebesar ini, gimana ya jaringannya itu. Saya itu seperti itu, tidak ada dulu jaringannya. Oh dulu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Jadi saya masuk itu semua fakultas itu ya masing-masing gitu, terpisah gitu, seperti itu. Lalu saya punya impian gitu, kayak istilahnya kalau orang Jawa itu batin ya. Gimana ya kalau saya bisa membantu tempat ini untuk itu, dan saya bisa, karena apa?
bagi saya dengan pekerjaan yang seperti itu adalah menambah saya untuk punya pemahaman. Apalagi saya misalnya sebagai seorang dosen kan seperti itu. Nah itu baru terjawab tahun 2012. Tapi masih diawali ada pemanasannya dikit 2008 sampai 2007 sampai 2008 itu pemanasan. Dan itu sebenarnya ini cerita lucu aja. Ini apa kayak orang dijebak. Jadi pimpinan saya dulu dekan sini dulu mantan dekan ya Pak Heris Pamuncar itu. Lalu juga pimpinan salah satu pimpinan ini Pak almarhum Pak Fikri itu pernah diundang untuk rapat di pusat sana sama pimpinan-pimpinan termasuk rektor zaman itu ya tahun 2000. Mereka berpikir bagaimana kalau bangun jaringan dan sebagainya. Ternyata pusat komputernya dulu itu angkat tangan, nggak mampu mereka. Sudah. Nah, mereka kan sebagai orang dari FTI. Kan ditunjuk bagaimana FTI dan sebagainya. Mereka dengan PD-nya bisa, kami akan lakukan. Bisa dulu yang penting. Ya, kamu bisa. Ternyata apa hasilnya? Mereka kembali pulang dan mereka katakan, Pak Ranang, tolong dibangun ya. Challenge. Tapi kan anggapannya itu doa saya kan. Itu kan keinginan saya. Sekarang sama Gusti Allah coba. Kamu dulu punya impian seperti itu tak kasih kesempatan. Ya sudah, waktu itu zamannya masih speedy ya. Internetnya masih speedy. 3G dulu. Jadi saya itu masih bikin, makanya kalau saya tulis di situ saya masih bikin jaringan parsial ya. Jadi saya bikin itu ada 5 modem. 5 modem IndiHome. Satu di daerah FISIP itu untuk hukum dan teknik. Satu pasca, di mana pasca itu saya hubungkan dengan BM dan psikologi. Satu di pusat untuk apa? Untuk rektorat dan ekonomi. Terus satu di FTI. Jadi sendiri-sendiri gitu Mas. Ya pokoknya itu yang bisa kami lakukan. Ya entah apa yang terjadi 2012 itu saat tiba-tiba keluar. Sebenarnya saya dulu ini kepala puskom atau sekarang kan Pusim. Tapi saya menolak. Makanya waktu itu rektornya sempat kayak memanggil dekan itu dikasih jabatan kok enggak mau. Ya saya harus ngukur toh. Harus ngukur bahwa tugas itu harus saya ukur saya mampu apa enggak. Orang punya ekspektasi. Saya juga punya ukuran. Karena saya sendiri punya prinsip kalau saya dikasih tugas saya harus bisa lakukan itu sebaik mungkin. Makanya dengan segala situasi dan sebagainya, rupanya waktu itu rektornya ngalah. Sebenarnya kan musuh rektor ngalah. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa saya mampu melakukan apa yang saya mampu. Jangan sampai saya tidak aja. Mending anggapnya kaderisasi lah. Misalnya saya mau diarahkan kepada pimpinan Pusim, itu saya akan pelan-pelan. Nah, lalu ditanya, Pak Ronald, saya mampu untuk jaringan. Makanya terus dikeluarkan 1 Januari 2012 itu. Nah, hardcore inilah yang bantu saya untuk bangun jaringan satu umur itu. Jadi sebenarnya hardcore ini sudah mulai tahun 2005. Oh, udah lama banget juga. Nah, kalau memang seperti itu sebenarnya saya sebenarnya enggak pengen hardcore ini dibicarakan di podcast sebenarnya. Oh, gitu. Karena apa sebenarnya? Hardcore ini harus tersembunyi agar semua anggotanya itu terbiasa tidak menunjukkan dirinya, tetapi menunjukkan hasil kerjanya. Makanya saya bisa katakan di tempat ini, semua yang masuk hardcore dengan harapan itu eksistensi, atau untuk mencari panggung, jangan masuk situ. Dan saya pun tidak berharap mereka masuk ke situ, kalau memang itu misinya. Makanya, alhamdulillah ya, setiap yang masuk itu dengan hasil bicara yang cukup panjang, ya bincang-bincang yang cukup intens ya. Saya menemukan tenaga-tenaga yang mempunyai komitmen dan sebagainya. Ya tentu di awal mereka struggle sih, ikut di sini dapat apa, ngapain dan sebagainya. Saya selalu mengatakan saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi ini adalah satu tempat di mana kamu bisa membentuk diri dan sebagainya. Di mana saya selalu ingin memadukan antara dua sisi itu, antara hard skill dan soft skill. Tapi yang paling saya kejar adalah soft skill. Kenapa? Kalau hard skill kan dosennya banyak nih.
Iya. ya kan? Mm. Saya tidak perlu nge-push ke hard skill. Mm. Yang tidak atau kurang dilakukan di sekolah manapun Soft itu skill. adalah Soft skill-nya. Soft skill paling akan keluar saat kalian sudah mau wisuda Iya. atau selesai wisuda, disuruh ngumpul untuk pembekalan soft skill, itu sudah. Karena semua akan mengejar kepada arah hard skill. Iya. Padahal dunia pekerjaan itu sedang mengejar soft Soft skill. skill. Anda boleh cek datanya di internet. 80% orang itu diterima bekerja karena soft skill. Hard skill ini nomor berapa? Bahkan, lah bagaimana? Kalau memang hard skill-nya kurang, perusahaan itu akan berpikir untuk melihat orang itu punya potensi loyal apa enggak? Iya. Orang itu punya potensi dipercaya apa enggak? Orang ini punya potensi komitmen. Komitmen. Jadi sebenarnya perusahaan ini sedang mencari orangnya. Orangnya. Hard skill itu hanya menambah aja. Nah sekarang kalau misalnya orangnya pas-pasan dari sisi hard skill-nya, perusahaan mau terima, banyak mau terima. Nah kalau kurang hard skill-nya gimana? Di sekolah kan mereka cukup punya duit loh. Iya. Mau dikirim ke luar negeri mau apa? Latihan dan lain-lain. Simple. Iya. Dan enaknya kalau di sekolah kan perusahaan itu ada apa? Kita nggak repot-repot, kita tinggal ikuti apa yang mereka mau. Karena apa? Pasti mereka akan kirimkan kita kepada bidang yang langsung sesuai dengan pekerjaan. Sementara kalau kita membangun diri kita hard skill, di dunia umum kayak gini, seringkali apa yang kita dapatkan hard skill itu tidak sesuai sama kebutuhan pasar kok. Iya. Makanya saya selalu bicara di HC. Kenapa saya bicara di HC? Lingkup saya bicara itu yang saya bisa lebih tegas dan sebagainya kan lingkup itu. Iya. Kalau lingkup di dalam kelas dan sebagainya hanya sebatas apa? Dosen. Saya juga sebatas apa? Kalau di HC saya memang punya ada hierarki. Iya. Ya kan? Satu komando dan sebagainya seperti itu. Sehingga saya bisa push itu. Saya rasa kalau memang saya punya kepentingan diri dan sebagainya, ini kembali kepada kepemimpinan. Tidak mungkin HC itu mulai 2005 masih ada sampai hari ini. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa, oh Pak Ronald gini, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Karena fakta, jadi gini, yang bisa dibantah itu adalah apa? Kata-kata. Iya. Yang tidak bisa dibantah adalah fakta. Jadi kalau misalnya membicarakan saya ini, terserah. Siapapun yang mau bicara, saya nggak peduli. Karena yang saya tunjukkan bukan kata-kata saya, tapi fakta. HC sampai hari ini masih ada. Eksis 20 tahun. Memang saya sembunyikan, kenapa? Karena memang sebenarnya HC itu tidak cocok, tidak sama dengan yang lain. Misalnya kalau di tempat ini ada Indefpro. Kalau Indefpro itu memang didesain untuk keluar, untuk tampil. Itu memang harus begitu. Ya kan? Nah kalau dibilang HC, kelemahannya itu memang. HC itu memang tidak saya desain untuk itu. Tidak. Tapi HC itu memang lebih menampakkan hasil kerjanya. Makanya tolong diperhatikan, setiap anak yang di HC itu selalu kalau sudah selesai saya suruh masuk. Misalnya kembali ke pos. Oh iya. Untuk apa? Supaya mereka lebih fokus pada pekerjaan mereka, terutama apa? Apa pekerjaan mereka? Ya belajar itu. Ya PR-nya apa dan sebagainya. Di situ mereka bisa kembangkan diri untuk komunikasi, sosialisasi, koordinasi, kolaborasi di dalam itu. Dengan berbagai, memang tak biarin. Kadang-kadang ada fungsinya apa? Manajemen konfliknya. Tak biarin. Di situ sampai satu saat nanti mereka akan merasa oh ternyata enggak perlu begini, harus begini. Dan mereka akan sesuaikan di situ. Nah itu sebenarnya yang dibutuhkan perusahaan. Ya kadang-kadang kalau misalnya dibilang, kok enggak semuanya Pak, aku punya kapasitas, aku enggak bisa. Kalau misalnya banyak orang itu. Makanya HC itu setiap angkatan kan saya cuma cari 3 orang. Oh, setiap angkatan cuma 3? Hanya 3. Selalu dari dulu 3. 1 cewek, 2 cowok. Nah cewek itu biasanya rumah tangga ini loh. Ini paling, ya ini salah satu yang paling strict untuk ngatur. Jadi penjadwalan dan sebagainya itu sangat disiplin. Ini Dinda ini kok iso nyambung yuk. Jadi istilahnya saya belum ngomong dia sudah tahu apa yang saya mau dan sebagainya itu. Dan apa yang saya mau jangan diterjemahkan pribadi saya. Tapi untuk semuanya.
Makanya yang saya bisa simpulkan adalah 2005 sampai 2025 masih ada itu. Dan itu sepenuhnya untuk FTI umur. Seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kemarin di PKKMB itu memang beda. Kalau misalnya ditampilkan kayak gitu lebih cocok, kalau anak-anak PKKMB lebih cocok yang ditampilkan Indespro. Jangan HC enggak bisa untuk ditampilkan begitu. Karena anak maba itu kan pengen yang sesuatu yang excited dan sebagainya, seperti itu kan. Yang tampil. HC enggak di situ. HC itu bagian dari sistem. HC kan dukung sistemnya, kan sistem perkuliahan. Ada perkuliahan kan ada praktek lab. Nah, HC itu di situ. Support system. Iya, seperti itu. Jadi istilahnya belum tentu mahasiswa itu senang ya. Iya. Makanya saya makanya tidak pernah ada open recruitment, nggak ada. Sampai pernah pimpinan juga pernah. Saya ingin tahu Pak Ronald itu bagaimana merekrutnya. Asalan kalian tahu ya, saya minta anak HC itu saya minta sama siapa? Siapa? Percaya atau tidak percaya? Jadi apakah saya manusia itu bisa mempertahankan HC 20 tahun? Tidak mungkin. Berarti izinnya siapa? Makanya saya tidak main-main di tempat ini. Jadi kalau di tempat ini, di HC ini saya tidak pernah main-main. Makanya salah satu yang saya selalu tegaskan kepada mereka adalah bagi yang Muslim masalah sholat. Oh iya. Itu seperti itu. Makanya setiap anak PKL yang masuk di tempat saya itu selalu yang saya tegaskan kepada gurunya adalah soft skill. Saya bilang, kalau masalah hard skill kan uang sekolah mereka kan untuk itu. Semua guru-guru harus support bagaimana caranya untuk hard skill. Nah, saya pada waktu saya dititipi anak sampean itu, saya selalu bilang sama gurunya, di situlah kesempatan saya bisa menyumbangkan yang Anda tidak bisa lakukan. Ya gurunya hanya ketawa-ketawa aja, memang itu kenyataannya. Logikanya simpel. Satu sekolah berapa sih anak SMK? Pak, 2.000, 3.000. Itu keren kan? Keren. Saya mau tanyakan, berapa guru BK-nya? Nah, Hanya 4-5 orang. Iya, nggak sampai 10. Seluruh kekuatan guru itu hanya untuk dukung apa? Hard skill. Soft skill ini kan gimana sih? Anak yang masuk BK itu anak yang gimana sih? Nakal Ya cuma itu kan. Iya. Kira-kira dari 3.000 yang nakal berapa orang sih? Iya. Kan itu aja kan? Gelintir aja. Nah sekarang kalau yang nggak nakal nggak masuk BK kan? Enggak. Nah terus soft skill-nya siapa yang nanggung? Belum ada. Itu loh sebenarnya yang menjadi kepedulian saya seperti itu. Nah saya tidak bisa lakukan ini semuanya di FTI. Nah saya hanya bisa contohkan ini di dalam HC. Tapi jangan terlalu punya ekspektasi tinggi ya. Kami pun punya kelemahan dan sebagainya. Tapi setidaknya saya sudah mengarah kepada arah itulah. Seperti itu. Ya alhamdulillah lah. Itu terbukti dari hasil dari HC itu semuanya yang keluar ya jadinya kayak seperti apa sih ya bisa dilihat, bisa di-track. Hasilnya seperti itu. Dan pihak struktural, pihak pimpinan di FTI pun mereka melihat bagaimana komitmen itu. Makanya kalau ada apa-apa dan sebagainya, makanya di situ bisa dilihat itu dari apa yang disumbangkan oleh HC itu ada UTBK 5 kali, ada SPPI, ada apa semua itu kan itu supportnya dari HC. Kalau mereka tidak komitmen merawat lab ini, Anda bisa bayangkan siapa mau sewa? Iya. Benar. Nah, komputernya kira-kira perawatannya seperti apa? HC itu harus merawat 11 lab. Masing-masing lab 30 unit. Komputer. Jadi setiap hari harus merawat berapa? 300 sekian. 300 lebih Seperti itu. unit. Makanya dulu pernah ada anak-anak dari organisasi mahasiswa, entah itu DPM, BEM dan sebagainya punya karena keterbatasan info mengenai HC dan sebagainya kan dan sebagainya. Sampai sempat ada punya pemikiran bahwa anak HC itu, permisi ya saya sampaikan, maaf, anak HC itu babunya Pak Ronald atau apa. It's okay, itu kan hanya karena mereka tidak mengerti apa seperti itu dan sebagainya. Saya waktu itu sempat punya kesempatan ngomong, saya tegaskan, asal kamu tahu, sampai kamu selesai kuliahmu, yang kebanyakan itu berada di lab. Kesuksesanmu itu sebagian disumbang oleh HC. Seperti itu. Ya sampai sempat dulu ya saya kan tidak punya
kesempatan klarifikasi dan sebagainya, sehingga Iya. banyak anak mahasiswa yang punya pemikiran yang negatif kayak Pak Ronald ini bikin seakan-akan ya kayak negara di dalam negara kayak gitu-gitu dan sebagainya kan Iya. seperti itu toh. It's okay, saya nggak apa-apa, saya tetap lurus pada itu. Iya. Makanya saya tegaskan kepada struktural dan sebagainya. Ya mungkin bisa di-track ya, ya umur saya ya enggak tua-tua banget, tapi ya enggak muda-muda banget. Yang istilahnya semua struktural pun kalau misalnya secara umur saya di atas mereka. Mungkin yang sama atau mungkin atas saya misalnya ada beberapa dosen ya. Tapi saya tegaskan kepada mereka, ya ini yang saya bisa sampaikan ke mereka adalah mereka mungkin suka karena saya jauh lebih tua dan sebagainya. Tapi dalam organisasi semua orang harus tunduk pada hierarki. Iya. Siapa pimpinannya dia harus dihormati dan sebagainya. Tapi nyun sewu, saya juga walaupun saya bukan turunan Jawa, saya itu sudah lama di Jawa, sehingga terbiasa untuk Jawa. Kalau toh kamu pimpinan, kamu harus lihat posisimu itu di mana dan siapa yang kamu hadapi. Makanya saya berharap walaupun dia pimpinan, apalagi dia misalnya lebih mudah memimpin, dia harus berpikir siapa yang dia pimpin. Jadi saya tunjukkan dalam hal kepemimpinan, walaupun saya jauh lebih tua dari ini, kalau misalnya saya posisi bawahan, saya akan selalu katakan siap, siap, monggo, selamat pagi, saya sapa semuanya. Justru disitulah bagaimana saya kalau berharap saya dihormati, disitulah saya bisa dihormati orang. Karena saya sudah melakukan itu. Makanya itu yang saya sampaikan di kelas kepada anak-anak semuanya itu. Tidak mungkin kamu akan bisa dihormati orang kalau kamu tidak bisa hormati dirimu sendiri. Itu aja sebenarnya kayak gitu loh. Jadi mohon maaf kalau misalnya ini sekalian podcastnya FTI ya. Nggak masalah. Kalau misalnya ada mahasiswa yang misalnya masih belum kenal saya ya semoga kamu bisa menyesuaikan diri lah. Karena saya tidak punya pemikiran pribadi. Secara umur, secara jabatan, secara apa itu saya sudah cukup lah. Kan seperti itu. Iya, benar. Jadi apapun yang saya lakukan di kelas itu, saya hanya tunjukkan bahwa saya ini adalah bawahan. Saya tegaskan di podcast ini, siapa sih atasan dosen? Contohnya saya. Dekan. Bukan itu atasan saya. Mahasiswa. Rektor. Bukan. Mahasiswa. Atasan saya itu adalah mahasiswa. Rektor, mahasiswa itu rektor, dekan dan sebagainya itu bawahan, atasannya adalah mahasiswa. Selama kita PTS. Iya. Kalau PTN kan mereka bisa. Makanya satu kondisi yang lucu waktu itu, waktu UTBK yang keberapa itu, wakil rektor dari UM itu pernah datang ke sini, Prof. Sampai saya lupa, ninjo gedung dan sebagainya. Terus saya dampingin dan sebagainya, ya sempat ngobrol-ngobrol dan ada goyang sedikit. Ya kalau kami di sini ya bicaranya gimana, pokoknya nyambungnya ke arah situ. Kalau kami di sini kan, kalau biasanya kan Tridharma, Prof. Ya, Tridharma. Kalau kami di sini, mohon maaf, Prof, kami Panjadharma. Duh, kaget kan. Ini kok aneh-aneh kok. Gak biasa. Kok bikin kayak gitu kan. Mereka, ya suasananya guyon tapi mereka ya lirikannya kayak apa sih kan? Ya, saya guyon aja. Enggak, Prof, kalau memang yang Tridharma kan sudah sama-sama tahu. Nah, yang Panjadharma itu khusus PTS, Prof. Apalagi kami di sini. Kalau yang 3 sudah tahu, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, keempat dan kelimanya apa? Pertama, cari mahasiswa. Itu yang keempat. Kelima adalah merawat mahasiswa. Makanya saya katakan termasuk pada tim promo di tempat ini dan sebagainya. Kekuatan FTI bukan promo keluar. Kekuatan FTI adalah promo di dalam. Kepuasan dari mahasiswa di tempat ini yang akan diceritakan keluar oleh mahasiswa itu. Dan sebenarnya kekuatannya FTI ini adalah bagaimana mahasiswa yang masuk itu adalah dulurnya, tonggonya, konconya. Itu semua sebenarnya itu kekuatan FTI. Asal diketahui bahwa pada waktu dulu itu belum ada pendaftaran online ya. Itu kan mesti kalau sudah mulai pendaftaran
itu pasti dari masing-masing fakultas ada perwakilan untuk jadi tim jadi pendaftaran tim, kan. ya. Benar. FTI selalu nutup duluan. Penuh duluan. Jadi misalnya September kuliah, Juli awal tuh sudah mulai tutup. Juni. Iya. Padahal nggak lama ya. Nggak lama. Kalau dari awal pendaftaran. Pernahkah kita jam itu enggak ada IG, enggak ada apa? Iya. Kenapa gitu? Justru mahasiswanya sendiri yang merasa dia puas dan dia mengajak temannya, saudaranya, keluarganya dan sebagainya. Iya. Dan kita tidak bisa remehkan keluarga yang militan. Oh iya. Di mana dia itu dari dulu Unmer, semua keluarganya Unmer semua. Lah Unmer harus bisa menjawab ini. Militan ini. Unmernya harus militan juga kepada misalnya customer. Seperti itu. Jadi begitulah memang sebetulnya. Makanya tuntutan kepada dosen-dosen yang ada di FTI. Kalau kamu ingin jadikan FTI seperti FTI yang dulunya, ya kamu harus tahu bagaimana sejarah FTI itu. Kalau enggak tahu, kamu dengan menggunakan gaya yang baru saat ini, ya kita lihat aja. Karena FTI gimana? Makanya sekarang yang harus disupport, terima kasih ada podcast seperti ini. Iya. Dan ini yang melakukan adalah mahasiswa. Aku cumi jempol. Jadi mahasiswa ini punya inisiatif, punya ide, punya kreativitas yang harus disupport. Ya, saya berharap sih pihak fakultas bisa mendukung ini karena memang karena ini juga setidaknya ya juga butuh biaya, butuh apa ya. Memang. Nah itu saya berharap bahwa pihak struktural, pihak fakultas itu bisa mendukung tempat ini karena ini adalah tempat mahasiswa itu juga bisa memberikan apa ya testimoni. Dan juga bisa menunjukkan kreativitasnya, menampung kreativitas dan sebagainya. Nah saya berharap juga tempat seperti Indef Pro dan sebagainya itu bisa benar-benar bisa mewadahi, ya kan, mewadahi mahasiswa. Dengan gaya FTI. Iya. Karena ini bukan negeri loh ya. Beda memang beda. Ya kira-kira itu sih. Seperti itu sih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan buat Mbak Dinda ini. Ya. Dalam tugas-tugas sehari-hari sebagai hard crew nih ya, hard skill apa yang penting sering digunakan dalam sehari-harinya dan dilatih lebih dalam? Kalau masalah hard skill sehari-hari ya kita belajar di lab, kayak misalnya maintenance lab. Terus kalau misalnya ada instalasi software, itu kita langsung, misalnya ada dosen yang minta di lab peminatan itu, minta diinstalkan, ya kita instalkan. Kalau nggak mendadak ya kita bisa selesai cepat. Terus untuk yang hard skill lainnya ya kita misalnya di lab itu ada yang maintenance. Ya kita dipelajari apa yang kerusakan utamanya itu apa, diteliti satu persatu. Jadi kita analisis, jadi nggak langsung misalnya monitornya mati. Kita nggak langsung ngeklaim, oh ini PC-nya rusak, enggak. Tapi kita dibuka dulu, diteliti, dicoba satu-satu. Ini RAM-nya gimana, apa bisa, apa rusak. Terus ntar kalau RAM-nya udah bisa, dicek lagi. Jadi kita nggak langsung ngeklaim, oh ini rusak, enggak. Jadi kita cek satu persatu. Ya. Karena ini kan menyangkut tentang lab FTI kan. Kita dikasih tanggung jawab juga gimana cara ngerawat 11 lab yang berisikan masing-masing 30 komputer. Kalau misalnya kita sembarangan ngaturnya ya nggak bakal. Iya, karena banyak juga. Banyak, kurang lebih 300 lah, 300 komputer. 340-an. Iya. Pusing juga kalau harus ngatur komputer sebanyak itu ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga, kayak kita malas-malasan juga nggak bisa. Soalnya kan udah berhadapan sama mahasiswa, belum nanti mahasiswanya mau make ternyata komputernya banyak yang rusak. Jadi kan yang ntar pasti mahasiswanya gimana sih anak-anak ini. Oke, terus selama menjadi hard crew nih, kira-kira apa ya, pengalaman apa atau titik apa yang ngebuat Mbak Dinda ini merasa, oh karena aku ikut HC, aku bisa jadi lebih berkembang seperti ini ya, itu kira-kira apa, ada pengalaman atau apa gitu? Kalau lebih berkembang mengarah ke soft skill sih sebenarnya. Kalau hard skill ya kita semua sebenarnya bisa semua kalau hard skill kalau mau belajar. Tapi kalau soft skill itu kan kita harus menerapkan sehari-hari kan. Kita nggak bisa kayak besok aku harus datang pagi disiplin
Iya. Pasti besok-besoknya ntar molor lagi, habis lagi. Harus Tapi kan kalau pelan-pelan. udah emang pengalaman setiap hari dilatih, ya bakal berkembang. Soalnya dulu tuh aku termasuk orang yang malas, terus masih kayak moodnya belum bisa dijaga, terus kayak emosian, kurang bisa ngatur diri sendiri tuh gimana. Tapi setelah udah bertahun-tahun di sini, ya kurang lebih 3-4 tahun di Heart Brew tuh ya diajarin kayak kamu tuh harus adaptasi sama orang-orang gimana. Nggak semua orang tuh berpusat sama dirimu sendiri. Kita juga hidupnya bareng-bareng kan, kita nggak mungkin egois juga nggak mungkin. Jadi kita ya harus belajar kayak disiplinnya gimana, tanggung jawabnya gimana. Bahkan disiplin itu emang secara harfiahnya tuh gampang kelihatannya kan. Tapi kalau misalnya dijalanin itu sebenarnya sulit. Susah. Soalnya dulu sempat struggle juga masalah disiplin tuh. Kita misalnya datang jam 7. Jam 7 tuh harus datang tepat waktu. Ya itu kan nggak mungkin kan langsung jam 7 terus nggak mungkin. Pasti ada lamanya sedikit. Dan itu ya kita harus ngelatih gimana caranya kita disiplin, dan itu bakal kepake ntar di dunia kerja. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Pak Ronald tadi yang belum diajarkan adalah soft skill. Lalu kondisi di mahasiswa sekarang ini menurut Bapak bagaimana nih antara keseimbangan hard skill mereka dengan soft skill mereka? Ya memang masalah zaman ini sebenarnya. Saya sendiri pribadi dan saya bisa katakan bahwa kita tidak bisa ngejudge anak-anak apalagi Gen Z itu anaknya begitu ya. Ini sebenarnya kesalahan zaman juga. Karena zaman ini tidak mengajarkan perjuangan. Karena semuanya kan serba dimudahkan. Dan salah juga karena memang teknologi itu akan memudahkan. Karena itu memiliki dampak dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita yang dikasih kesempatan untuk menjadi pendidik, menjadi pemimpin, menjadi orang tua dan sebagainya itu bisa memberikan teladan. Karena anak sekarang ini harus melihat faktanya. Karena selama ini hard skill itu hanya masuk dalam posisi kata-kata. Sementara anak-anak sekarang itu minta buktinya. Mereka bosan dengan kata-kata. Karena mereka bisa berkata-kata. Makanya selama ini yang terjadi adalah perbantahan. Saya aja dibantah sama anak saya kok. Ya benar. Karena mereka ingin melihat bukti. Nah sementara saya hanya bisa katakan, ya nanti kamu akan melihatnya. Anak sekarang butuh segera melihat bukti. Makanya saya sendiri dalam posisi apa yang saya bisa tularkan ke mereka ya tentang hal ini ya, masalah komitmen dan sebagainya seperti itu. Ya terbatas. Makanya saya hanya bisa katakan itu di kelas dan sebagainya. Nah ini juga saya bisa katakan mungkin ini kalau memang anak FTI bisa lihat podcastnya, saya ingin sekali lagi menggarisbawahi bahwa apapun yang saya lakukan di kelas, percayalah bahwa saya sedang melakukannya untuk kepentingan mahasiswa. Karena saya dibayar untuk itu. Sepenuhnya saya akan lakukan seperti itu. Hanya mohon maaf, mungkin gayanya tidak terlalu cocok karena saya cetakan tahun 70-an. Produksi tahun 70-an. Jadi bahasa saya ya masih bahasa yang seperti itu. Yang masih ada. Sekarang nggak ada ya di kelas itu disuruh berdiri depan. Karena nggak bikin PR kan. Nggak ada. Udah nggak ada. Nah, saya masih itu. Dan saya masih ada push up. Saya masih ada dilempar penghapus sama guru. Ya masih ada itu. Coba yang sekarang kan polisi. Ya kan? Masuk IG viral bla bla bla. Misalnya mau dipecat. Gurunya mau diberhentikan bla bla bla. Makanya saya hanya berpikir ya yang generasi yang terdahulu harus benar-benar memikirkan cari cara yang tepat untuk bisa mendekati Gen Z. Karena apa? Gen Z tidak memilih untuk lahir di Gen Z. Ya itu karena kondisinya seperti itu, bagaimana Gen Z juga bisa didampingi, bisa diberikan masukan, tapi jangan ngomong aja, harus ada buktinya seperti itu. Makanya saya ingin menegaskan, makanya tadi itu jangan pernah berpikir bahwa itu hanya untuk ajang pamer. Tidak. 2005 sampai 2025. Loh kalau saya bisa ngukur mulai tahun saya mulai bekerja sampai di sini, saya itu lebih banyak di kantor daripada di rumah. Karena saya dulunya
itu ya sebelum saya menjabat ya misalnya yang kayak prodi dan sebagainya itu seperti itu ya, itu saya lebih banyak teknis itu saya harus lebih pagi. Makanya saya di sini tuh dulu 6:30 sudah di sini, pulangnya 6:30 jam. Itu boleh tanya sama Pak Heris. Itu Pak Heris itu memang malah Pak Heris lebih malam lagi di sini dan sebagainya. Seperti itu. Ya, rata-rata orang Unmer tahu FTI seperti apa. Dan mungkin itulah yang menjadi jawaban dari atau hasil dari apa yang kita lakukan. Makanya mahasiswa banyak, jumlahnya dan sebagainya. Karena istilahnya orang itu harus punya apa ya? Iya. Ya dari diri harus ada apa yang kemauan. Seperti itu, harus ada komitmen dan sebagainya. Nanti ada yang menjawabnya. Nah, ini biarlah dilihat oleh mahasiswanya seperti itu. Ya mohon kalau memang ada yang negatif ya kan bukan untuk diadopsi ya. Iya. Kalau ada yang negatif mohon tidak diadopsi, tapi saya hanya ingin mencoba melakukan yang terbaik untuk mahasiswa dan tidak dalam posisi pura-pura. Oh iya. Terus benar-benar real nih. Karena pasti Anda juga sendiri tahu kalau aku di kelas kan tidak pernah pura-pura. Iya. Kalau Anda kan lucu, pura-pura marah ini orang. Enggak. Tapi memang jujur saya nggak banyak menemukan cara mengajar yang seperti Pak Ronald memang jujur Pak. Apalagi ketika saya SMK, ketika saya SMP dan lain-lain, itu memang benar seperti kata Pak Ronald, guru-gurunya itu ya cuman mengajarkan hard skill aja. Jadi nggak mengajarkan mengenai leadership dan lain-lain. Jadi memang apa ya, menurut saya benar-benar ya unik dan perlu diterapkan di banyak tempat sih memang. Masih ingat yang saya pernah katakan mau dibawa kemana lulusan FTI? Sudah tahu kan? Masih ingat? Hanya 6 huruf itu masih ingat? Wah, lupa. NERAKA. Oh, iya kan? Iya. Lulusan FTI, saya tidak bicara yang lain ya. Tapi sebenarnya yang lain juga begitu sih. Iya. Bahwa lulusan FTI itu menuju ke neraka. Coba Anda bisa bayangkan, saat ini kalau saya berikan Anda ijazah, kira-kira Anda merasakan neraka nggak? Iya. 70 lamaran yang dikirim, yang ditolak 80. Neraka. Iya. Iya enggak? Anda sedang duduk di tempat pekerjaan Anda, sementara di luar itu ratusan ribuan yang nunggu Anda keluar dari Anda berdiri dari tempat duduk itu. Iya. Ribuan yang sedang melamar, yang diterima berapa orang? Cuman 10, 10. Neraka enggak? Neraka. Makanya saya selalu katakan kepada anak FTI, terutama anak-anak maba kan, masuk kelas saya. Iya kan? Iya. Ya, lantai 3 dan 4 dekat dengan surga. Iya kan? Iya kan? FTI kan di situ referensinya ya. Iya kan? Yang ngajar malaikat semua. Khusus kelas ini adalah tempatnya malaikat pencabut nyawa. Masih ingat kan? Iya. Itu sebenarnya kegalauan saya, karena ada beberapa kali saya melihat itu ya kasihan juga ya. Dia sudah pegang ijazah, kadang-kadang mampir ke sini hanya untuk zona nyaman. Karena apa? Dia cari pekerjaan, dia diterima, terus dia main-main ke sini hanya untuk apa? Menghibur dirinya, nostalgia, datang ke FTI. Iya. Terus saya ketemu sama, gimana? Iya Pak, sedang mencari pekerjaan Pak. Saya hanya berpikir sebagai seorang dosen. Kalau saya hanya mengajarkan dia atau menitipi dia hanya masalah hard skill, kenyataannya apa? Dunia pekerjaan membutuhkan soft skill. Iya. Saya waktu itu pernah tugas ke Probolinggo. Dan di Probolinggo itu saya waktu itu membantu kantor bupati di Probolinggo, di Keraksan ya. Oh iya. Waktu ngomong-ngomong dan sebagainya, tidak tahu ngomongnya gimana, itu kepala dinas itu ngomong kok bicarakan tentang usahanya mengenai penangkapan ikan. Jadi dia punya kapal yang besar, setiap kali dia harus jalan, dia harus siapkan uang berapa ratus juta gitu. Untuk sekali jalan. Untuk sekali jalan, puluh juta atau berapa ratus juta. Ternyata banyak ruginya gara-gara apa? Kaptennya dan sebagainya itu tidak bisa dipercaya. Sampai ngomong ke saya, Pak, berapa sih
sekolah orang bisa dipercaya. Bayangkan, di mana sekarang perusahaan-perusahaan itu sedang mencari tenaga yang bisa dipercaya, yang punya komitmen dan sebagainya. Dan itu tidak pernah dibicarakan dalam kelas-kelas kuliah. Iya. Coba sih Anda misalnya ujian dan posisinya soalnya sulit. Close book sama gurunya ditinggal, jangan nyontoh ya. Kira-kira yang terjadi apa? Buka buku. Masih tetap bandel. Iya. Bagaimana dunia bekerja itu bisa percaya sama kita gitu loh. Nah kalau di luar sana pamer tentang kepintaran dalam hal hard skill ya, kenapa kita tidak bisa mengangkat tentang hard skill di tempat ini? Saingan kita siapa? Coba buka aja, tidak usah kita nyebut ya. Iya. Ya kita FTI Unmer, IT ya. IT. Saingan kita apa di Malang? Banyak dari sekali. PTN. Dan yang mereka selalu tonjolkan apa? Prestasi teknisnya. Skillnya. Nah, asal kita tahu sama-sama ya, beberapa asisten saya yang anak-anak HT yang sudah lulus dan sebagainya. Mereka cita itu sampai kadang-kadang kayak terharu dan sebagainya. Saya ini siapa Pak? Tapi saya dalam posisi memimpin anak-anak dari sekolah-sekolah yang notabene. Dan itu termasuk PTN loh. Nggak lupa yang Pak Ronald katakan, ini kebetulan kan dia anak HC, bukan saya mengangkat HC-nya, bukan. Kebetulan karena dia anak HC kan cerita sama saya. Dan dia ceritakan seperti itu. Dia nggak lupa apa yang Pak Ronald katakan, jadi ternyata itu benar. Nah kan, dari situ terbukti bahwa pada waktu saya katakan seperti itu dibantah, saya nggak bisa buktikan. Karena itu harus kamu alami sendiri nantinya, baru kamu bisa membuktikan. Takutnya bahwa gensinya itu terlalu tidak percaya dengan kata-kata itu. Makanya saya dukung dengan kehidupan saya. Ya jangan terlalu dipandang di mana terus kayak itu saya bukan nabi, saya bukan apa ya. Tapi saya berusaha untuk memenuhi itu. Karena saya berharap bahwa tempat ini akan menghasilkan orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa punya komitmen, orang-orang yang bisa tanggung jawab, misalnya orang yang amanah. Dan itu sangat sulit. Lihat aja dunia sekarang, dunia Indonesia goncang di mana? Politik. Politik. Ini sekarang sama ya kebetulan Gusti Allah mempercayakan kepada Presiden kita Prabowo ya untuk menggoncang Indonesia ini. Ya, nanti kita akan lihat itu siapa yang sumber kesulitan di masyarakat akan kesulitan karena sebenarnya Indonesia ini kaya, kita ini sebenarnya bisa hidup makmur, hanya salah memimpin, salah yang mimpin. Nah ini saya berharap bahwa FTI juga punya orang-orang yang punya jiwa pemimpin yang bisa dipercaya seperti itu. Bisa jadi anak-anak FTI ini bukan diambil hard skill-nya kok. Yang diambil adalah soft skill-nya. Makanya di situ coba diangkat itu sebenarnya. Karena saya melihat apa yang bisa saya saingkan. Karena kalau kita lihat dengan sekolah-sekolah yang di sekeliling kita, mereka harus untuk mendukung hard skill mahasiswanya dengan fasilitas, dengan macam-macam. Apa yang dimiliki FTI? Nah, chance apa yang bisa kita ambil? Kita ambil chance yang itu. Walaupun itu tidak mudah loh. Iya kan? Ya iyalah. Ya itu yang tapi mungkin kita lakukan tuh. Seperti itu. Makanya itu harus dimulai dari pejabat struktural. Ya kan? Pimpinan dan sebagainya, semua dosen dan sebagainya itu harus punya komitmen yang kuat di situ. Tapi kadang-kadang kepentingan perut dan sebagainya itu akan mengalahkan segalanya. Iya enggak? Ya wes gak soft skillan yang penting bati. Ya ampun, kalau yang penting dapat uang. Saya tidak berharap itu. Saya butuh duit sih. Semua butuh. Tapi kan ya kita akan mendapatkannya dengan cara yang elegan lah. Seperti itu kan. Itu kira-kira itu. Nah itu yang saya sampaikan ke Aceh. Ya mungkin kalau misalnya nanti offline atau off air ya, boleh tanyain mereka itu. Saya apain? Belakang layar. Oke. Pak Ronald ini selama mengajar sebagai seorang dosen atau sebagai pembina dari HC sendiri, itu kan pasti
pernah menemukan mungkin kesalahan dari mahasiswa atau kesalahan dari anak Haji sendiri. Nah, kira-kira dari Pak Ronald sendiri, gimana sih Pak cara mengevaluasinya dan gimana cara merubah sebisa mungkin itu nggak terjadi lagi gitu? Itu cukup sulit ya. Tapi sebenarnya tinggal kita ini memang punya komitmen untuk melakukannya apa enggak. Komitmen, konsisten, seperti itu. Makanya cara saya ngajar, itu saya mencoba cari cara yang bisa gampang diingat. Contoh, kita ketemu sama seseorang, belum kita kenal, kita baru kenalan saat itu, nama saya ini dan sebagainya. Terus tiba-tiba kita berpisah aja, 25 tahun kemudian kira-kira ingat nggak? Enggak. Iya kan? Iya. Nah, bagaimana kalau kondisinya kedua gini? Belum kenal apa-apa, kita mau kenalan. Sebelum kenalan saya pukul wajahnya, buang. Iya. Terus saya perkenalkan, nama saya Ronald. Kira orang itu ingat saya sampai kapan? Ingat pasti sampai selamanya pasti ingat. Seperti itu. Cara-cara itulah yang saya gunakan di kelas. Mungkin bagi orang seperti itu. Makanya cara yang unik sih. Cara berbeda. Cara yang unik. Tapi mengesankan. Bagaimana supaya bisa ingat kayak gitu loh. Saya gini loh. Saya bukan seorang pendidik yang memang punya latar belakang pendidikan dunia pendidikan, ada sekolah pendidik sekolah kayak gitu kan, ya. gitu kan. Saya mungkin bukan seperti itu, tapi saya sedang mencari bagaimana cara anak ini bisa seperti itu. Makanya mungkin kayak cara saya mengajar dan sebagainya itu karena saya harus mengakomodir kehidupan perguruan tinggi ya, universitas kepada mahasiswa, di mana sudah berbeda antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Nah, salah satunya adalah kehidupan mandiri. Ya bagaimana cara mandiri? Makanya saya kadang-kadang peragakan di kelas kan. Masa ada anak mahasiswa diambil bukunya sama ibunya. Ayo tak bedain nak. Kan sudah tidak ada begitu kan? Kan kayak gitu. Ya bagaimana caranya dia bisa belajar? Ya saya paksa. Ini mungkin yang mungkin saya ada ide yang saya akan lakukan tahun depan. Jadi tugas mahasiswa itu misalnya saya perbanyak, ya misalnya dari 5 halaman ke 10 halaman. Tapi itu semuanya dengan tulisan tangan. Gitu, ya enggak? Asal Anda tahu bahwa saya didukung sama profesor yang menjadi wakil menteri saat ini. Daripada Anda ngetik, Anda akan lebih ingat apa yang Anda tulis. Ditulis. Ya memang ini bertentangan, seorang IT kok nulis tangan itu nggak masuk akal. Iya kan, dan sebagainya. Tapi bagaimana daya ingat itu bisa diasah dengan cara seperti itu? Karena selama ini orang bikin makalah, ya sudah, copy scroll paste, aja, ya kan, blok, Ctrl Alt, Ctrl C, Ctrl V, kumpulkan. Ini nggak ada, gitu. Jadi saya sedang dalam posisi apa yang saya bisa lakukan untuk mahasiswa ini, gitu. Dan sebagainya. Kenapa? Saya bawa uang saya pulang untuk istri sama anak-anak saya itu dari uangnya mahasiswa ini. Makanya saya tidak akan pernah lupa. Kalau orang yang lain atau dosen yang lain tidak setuju, saya sangat menjunjung itu. Bahwa bos saya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa kok dimarahi, Pak? Bagian dari treatment. Iya, benar. Bagian dari treatment, ya apa caranya? Iya enggak? Karena sebenarnya yang bayar itu kan bukan mahasiswa, yang bayar orang tuanya. Makanya saya berharap bahwa kalau kuliah orang tuanya di belakang, tapi kan ada mahasiswanya kan ngelihat langsung. Iya enggak? Iya. Selama ini kan tidak ada orang tuanya, ya sudah asal-asalan. Dia mau masuk, mau duduk asal dan sebagainya, mau jawab pertanyaan saya atau enggak kan urusan dia. Kan dia berpikirnya seperti itu. Padahal itu satu keharusan yang dia harus lakukan, karena orang tuanya bayar untuk itu. Nah, sekarang tugas saya untuk menegaskan kepada mereka, kamu dibayar untuk itu. Sebenarnya dulu ada apa ya? Ada salah satu cara bagaimana FTI ini boleh mendukung dari dua sisi. Sisi mahasiswanya sama sisi orang tuanya. Adalah program trimester. Makanya kan saya tanyakan. Nah, ini supaya jelas ya. 1 semester berapa bulan? 1 semester 6 bulan.
Kurang bulan, lebih. ya kan? 6 bulan. Satu semester 6 bulan. Iya. Ya kan? 1 tahun ada berapa semester? 2. Dua Dua semester. kan? Ya kan? 2 bulan. Iya. Berarti kalau dua semester itu 6 bulan. totalnya berapa? 12 bulan. 12 bulan. Pertanyaan saya, liburnya kapan? Iya kan? Iya. Satu semester itu hanya 4 bulan. Itu aturan pemerintah. 4 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu ada 2 semester, 8. berarti ada 8 bulan kan? 8 bulan. Ya kan? Sementara 1 tahun ada berapa bulan? 12. 12. Berarti ada sisa berapa? 4 bulan. 4 bulan kan untuk libur. Iya. Nah, 4 bulan itu bisa untuk satu semester. Tapi tidak full 4, karena itu dikatakan adalah semester percepatan, semester akselerasi, Iya. semester pendek. Kalau di luar negeri kan ada summer. Sama. Iya, Nah, sama. kan seperti itu. Dulu sudah diterapkan di tempat ini 3 semester. Dan itu berjalan. Dan itu ada undang-undangnya. Tapi tidak didukung oleh Ya. pusat. Padahal itu, kalau kita akan lihat, kalau memang anaknya memang niat dan sebagainya, akan dia bisa mampu untuk akselerasi. Iya. Nah, dia bisa lulus berapa? Hitung aja. Total semester S1 adalah 8 semester. 8 semester. Ya udah. Nah, kalau satu semester 1 tahun itu 3 semester, kira-kira untuk mencapai 8 bulan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun aja. 3 tahun. Iya. 3 tahun tuh. Sudah lulus S1 sudah. Biasanya paling cepat kan 3,5. Paling setengah. Nah, itu kan dukung orang tuanya. Jadi dia enggak, iya ya kan? Iya. Ya. Loh, uang sekolahnya kan tetap, Pak. Kan bayarnya 8 semester. Nah, iya. Tapi biaya hidup, biaya untuk kegiatan kuliah kan sudah enggak perlu 4 tahun ya. Iya. Sudah selesai. Lah bagi misalnya kayak ini Dinda ini anak Banyuwangi. Dia harus ngekos. Iya, Dia harus makan. biaya dan hidup dan lain-lain. sebagainya. Nah, Lah kalau misalnya 3 tahun sudah selesai, dia kan sudah pulang hidup sama orang tuanya, sudah impas lagi sudah tidak ada biaya hidup lagi kan? Nah itu sebenarnya seperti itu. Nah itu sebenarnya yang sudah dilakukan oleh tempat ini untuk mahasiswa. Hanya yang sedang dipertanyakan waktu itu adalah bagaimana sisi mahasiswanya. Bener lah. Nah, contohnya aja yang normal aja, misalnya nggak usah pakai 3 semester. Setiap semester mengambil 24 SKS. Kira-kira ya apa? berat ya. Saya sudah pernah simulasikan loh. Anak kalau 24 SKS itu kalau hitungan secara Kasar. yang aslinya itu yang aslinya. dia hanya punya kesempatan untuk santai 1 hari cuma 2 jam. Yang waktu benar-benar pribadi itu hanya 2 jam. Itu catatannya adalah apa? Tidurnya harus tetap 8 jam loh. Oh iya. Sekarang kan ngawur sekarang. Iya. Lebih dari 8. Ya kan kayak gitu loh. Anak paling sekarang tidur bakal cuma 3 jam, 5 jam dan sebagainya. Iya. Karena itu semua untuk kepentingan pribadinya dia. Padahal seharusnya kalau memang kamu tidurnya cuma 4 jam, 5 jam, seluruhnya sisanya itu kan untuk kegiatan kuliah seharusnya. Kalau 24 SKS loh. Iya. Iki enggak. Sudah kuliahnya dirampok, waktu kuliahnya dirampok, waktu tidur dirampok, ininya semuanya untuk mainan. Waduh. Makanya saya pernah lelucon di kelas toh, saya ngomong gini, kalau saya orang tuamu simpel, ya enggak, saya mau tanya, boleh nggak uang sekolah itu saya bayar separuh? Atau uangnya kurang, misalnya uang sekolah misalnya 10 juta, misalnya gitu, ya enggak? 10 juta, yes, tak bayar 7 juta, boleh enggak? Nggak boleh. Ya enggak. Nah sekarang saya bayar 10 juta full, ternyata nilai yang disetorkan ke saya C, D, B itu sudah dengan penuh perjuangan, sudah sorak-sorai itu. Aneh gak ketok belas. Kita bisa lihat di situ bagaimana sebenarnya orang tua berat loh. Iya. Iya enggak. Makanya saya sebagai dosen ini bagaimana caranya bisa mendukung dua sisi itu. Orang tua sama mahasiswa. Nah sekarang dengan aturan di mana tidak bisa 3 semester seperti itu, ya tak push di kelas. Iya. Ya benar. Benar. Nah saya dimusuhi mahasiswa, saya tidak peduli. Makanya selalu saya katakan di kelas apa? Kalau di kelas ini ada 30 orang, saya sedang menghadapi 60. Iya. Kalau di kelas ini ada 40 orang, saya sedang menghadapi 80. 80. Dan sebenarnya yang saya bicarakan siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Iya.
kamu mau jerit-jerit dan sebagainya, dengan cara saya aku nggak peduli, karena yang saya sedang pandang adalah yang bayar itu loh. Yang saya bawa uangnya ke rumah setiap hari, setiap bulan itu loh. Nah, itu yang sedang saya pikirkan. Makanya saya berharap bahwa semua dosen di tempat ini punya pemikiran yang sama. Pada waktu mereka datang ke sini arahnya kemana? Yang saya ya agak nyentil dikit ya. Iya. Karena sebenarnya bagi saya ya kalau hitung-hitungan dosen, ngapain ngajar? Ngajar tuh nggak ada duitnya. Ngajar nggak ada duitnya, ngapain ngajar? Kalau dosen melakukan penelitian dan sebagainya, ratusan juta, puluhan juta yang didapat dibanding ngajar. Iya. Kalau saya dengan kondisi saya seperti ini, cukup saya dikasih 3 SKS saja 1 semester, ngajarnya dikit, aku tak penelitian. Iya. Ganti-ganti mobil. Beres. Iya. Ngapain ngurusin mahasiswa? Nah, saking saya bersikap seperti itu, mikir lagi PTS sih. Iya. Anda bisa bayangkan kalau PTN. Pikir aja. Apa harganya mahasiswa? Saya PTN ya. Saya tidak perlu promo. Dan mereka akan datang sendiri. Iya. Dan rebutan. Iya. Benar. Bagaimana dengan PTS? PTS yang mencari. Harus. Anda bisa pikirkan kan? Sementara dosennya punya komitmen nggak untuk mengajar? Ya pikirkan sendiri. Ya kan tergantungnya dosen masing-masing. Ya diharapkan bahwa dosennya ya seperti itu kan. Ya gitu aja, kalau saya gitu aja suka gitu loh. Makanya hanya saya berpikir bahwa mending saya kerja di pabrik. Ya sudah saya kerjakan, sudah nggak ada tanggung jawab lagi ya. Iya. Lah saya sebagai dosen saya sudah dibayar, belum selesai. Kan apa? Orang tua sedang nunggu hasilnya, anakku payu apa enggak? Laku apa enggak di dunia pekerjaan? Dan itu yang sedang dinilai oleh masyarakat. Oh, ini universitas ini bisa dipercaya. Oh, ini universitas bagus. Oh, yang itu jangan. Loh, karena itu mereka punya hak untuk menilai itu. Iya. Nah, bagaimana kita ini mempertahankan nilai yang bagus itu? Ya setidaknya Unmer ini punya nilai yang bagus di masyarakat, karena kita juga termasuk universitas yang sudah lama kan. Ya. Nah, FTI juga punya istilahnya kepercayaan di hati masyarakat itu sudah cukup banyak lah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya itu, ya tinggal itu yang saya bisa bagikan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak atau Bapak tuh menyarankan mahasiswa mengambil pelatihan atau sertifikasi mungkin untuk memperkuat hard skill dan lain-lain, itu apakah itu diperlukan? Perlu nggak? Ketika nanti keluar dari dunia mahasiswa? Ya sebenarnya mahasiswa itu pada waktu lulus kan akan dikasih SKPI dong. Iya. Surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Itu makanya yang saya melihat bagaimana pihak fakultas FTI ini berusaha membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar yang bisa mendukung ya atau membuktikan bahwa hasil dari FTI ini tervalidasi oleh pasar. Kan kayak gitu kan? Ya oke, ini bagus dan sebagainya. Makanya kita kerjasama seperti itu. Ya tim promo dan sebagainya sudah membangun banyak kerjasama dengan pihak-pihak luar. Ya kan seperti itu. Hanya memang saya sempat sampaikan bahwa sebenarnya FTI ini sudah punya budaya lokalnya itu. Jangan itu ditinggalkan. Istilah kekeluargaan tadi, bagaimana FTI ini punya member-member yang militan lah terhadap ini ya kan. Jadi orang tuanya itu akan suruh anaknya itu sekolahnya di sini kayak gitu-gitu deh. Nah itu yang harus dipertahankan. Makanya itu harus diperkuat lagi kepercayaan mereka terhadap kita dengan hasil-hasilnya ini. Makanya tim promo itu memang bagus, sudah menjangkau keluar untuk mendukung ini sebenarnya. Makanya ini metode ini jangan ditinggalkan, karena ini kekuatannya FTI. Nah kalau memang itu maksudnya sertifikasinya dibawa ke sini, tidak kan juga toh. Ya sudah kamu tak sekolah kan nanti kamu verifikasi sendiri ya.
Hanya memang, makanya saya berharap didoakan bahwa umur semakin besar, finansial juga akan semakin kuat, untuk bisa mendukung apa yang diminta itu. So, jadi kita bawa sertifikasi itu ke sini. Saya dulu pernah contohnya Cisco ya. Cisco itu misalnya mau saya bawa di sini. Itu tahun berapa ya saya punya impian seperti itu, tahun ya masih di bawah 2010 ya, awal-awal. Nah, tanya itu ternyata apa? Harus invest waktu itu, harus invest 350 juta. Lah coba 350 juta terus dikonversikan jadi UKT. Piro? Berapa bayarnya? Kan enggak nutut dah. Makanya saya bilang ya wis lah kayak gitu loh. Makanya kita misalnya saya jaringan. Misalnya MTCNA punyanya Nikoloti dan sebagainya. Gimana? Nah, budaya kan, wah ya Pak Ronald, jangan kalau misalnya mahasiswa itu dibebani kayak gitu, kalau bisa kan, tapi mahal Ibu. Nah kalau yang memang profesional, untuk pelatihan seminggu ya mereka bisa suruh bayar kita lihat minim 2 juta, 3 jutaan untuk 1 minggu, maksudnya 5 hari untuk pelatihan dan sebagainya. Itu ada sertifikasinya sendiri, kadang-kadang biayanya belum termasuk verifikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya tempat ini bisa mengundang si sertifikasi itu datang ke tempat ini? Jangan si mahasiswa. Kalau Budekan sudah pernah kerjasama sama Accurate. Nah, Accurate dibawa ke sini, Budekan bisa membuka sendiri. Jadi anak-anak dan sertifikasinya tidak mahal. Nah, sementara kalau jaringan, nah harganya segitu ya. Ya sekitar 500 ke atas lah sampai 1 juta lah. Jangan kan 500, anak disuruh bayar 100, 200 kan sudah mikir. Itu satu mata kuliah. Nah kalau beberapa mata kuliah misalnya sertifikasi semua ya. Juta-jutaan lagi. Lihat itu. Ya itu maksud saya seperti itu makanya sebenarnya. Makanya saya juga berharap bahwa pihak Indefpro ini juga menjadi pembuktian bagaimana kualitas FTI. Jadi bagus juga Indefpro itu harus bisa menghasilkan sesuatu itu untuk bisa dilihat, kualitas kita itu dilihat dari situ kan. Iya, brandingannya dari situ kan. Ya, salah satu brandingannya kan itu. Makanya saya katakan tidak bisa masuk antara HC dengan Indefpro. Karena ini kepentingan sudah beda. Iya. Karena yang satu memang untuk jalan, untuk sistem, satu lagi untuk tampil di depan. Di luar, memang untuk frontline habis itu memang tidak bisa. Jadi kita memang punya fungsi masing-masing dan sebagainya seperti itu. Makanya saya berharap bahwa sertifikasi seperti itu bisa dibawa ke sini. Kalau belum mampu, ya kita mensertifikasikan diri kita, maksudnya kita menunjukkan kepada dunia luar ini loh kita. Sehingga biarlah masyarakat yang memvalidasi sendiri seperti itu. Nah, kalau kita punya komitmen dengan izinnya Gusti Allah dan sebagainya, dengan niat yang baik dan sebagainya, pasti ada barokah di situ. Pasti ada jalan seperti itu. Karena saya percaya sampai so far FTI ini berjalan, itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita, karena Gusti Allah masih mengizinkan untuk. Termasuk kami juga yang sebenarnya apa sih kamu misalnya haji. Ya, tapi buktinya masih ada sampai hari ini. 20 tahun. Tantangannya adalah seperti ini. Misalnya, masuk HC yuk. Pertanyaan mahasiswa masih apa? Saya dapat apa? Iya. Memang saya mau kasih apa? Iya benar. Iya. Memang saya mau kasih apa? Tapi ternyata mereka yang dalam situ mereka mengakui saya dapat apa-apa kok, Pak. Mereka sendiri yang dapat kok. Karena yang saya minta ke atas ya kasih sendiri ke mereka. Nah di situ saya nggak boleh main-main karena saya ini dititip orang-orang yang dari atas. Menunggu jilbab mana? Makanya itu tidak bisa main-main. Gitu. Lalu kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bapak. Iya. Harapan panjenengan untuk mahasiswa khususnya di FTI Unmer Malang. Atau mungkin ada pesan untuk mahasiswa sekarang gitu Pak, khususnya untuk mahasiswa baru dari FTI. Bukan sok sejarah, bukan kalau dianggap copas bye-bye. Oke. Kata
Kennedy. Presiden Iya. Amerika. Bukan apa yang kamu bisa dapatkan dari negara, ya kan? Tapi apa yang kamu bisa lakukan untuk negara. Mahasiswa itu sudah bergabung di dalam FTI. Anggap ini rumahmu. Jadi jangan kamu menuntut apa yang bisa dilakukan oleh FTI, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk FTI. Loh, kalau misalnya untuk kegiatan pembelajaran hari-hari, memang itu jatah kalian. Iya, karena Kalau kita bayar dibayar juga. untuk Iya. ngajar, ya enggak? Tapi setelah ngajar apa yang kamu hasilkan? Pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk PKM. Program kreativitas mahasiswa. Iya. Bukan ya. Iya. Selama ini PKM supaya misalnya pusat itu bisa mengetahui bahwa bagaimana dari FTI ada PKM. Itu yang ngarang PKM dari dosennya, terus mahasiswa diambil, dimasukkan gitu, terus ini ada program PKM. Yang hasil dari mahasiswanya mana? Iya. Ya, kadang-kadang kalau saya berpikir pribadi ya, ini gak fair juga ini. Iya. Tentang aku dibayar, aku dibohongin ini. Mahasiswa ini selantai menunggu apa yang saya bisa dapatkan. Loh, kamu sudah bergabung di FTI. Loh, kamu harus lakukan sesuatu untuk FTI-nya. Kalau ini menghasilkan dan sebagainya, kan yang balik kepada dirimu. Iya. Loh, makanya kalau PKM tuh, program kreatif, misalnya goal, ada misalnya dapat dana pemerintah, baliknya ke siapa? Mahasiswa sendiri, ya. Udah. Kan kayak gitu. Skripsi, kalau memang bisa jurnal masuk, misalnya bisa gini, bisa gitu. Kembali lagi ke mahasiswa. Mahasiswanya yang untung, yang dapat benefit, iya. Kalau tidak untung secara finansial, ini semakin berkembang dan sebagainya. Insya Allah Anda akan nanti lulus, sudah pekerjaan dan sebagainya. Ya, Anda dan sebagainya. Oke? Anda akan mendengar bagaimana FT berkembang. Senang apa enggak? Senang, iya. Senang. Itu sebenarnya saya yang harapkan. Makanya saya tegaskan kepada mahasiswa itu. Saya doakan semuanya akan lulus dengan yang terbaik, akan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, ya sukses dan sebagainya. Dan saya tegaskan, asal kalian harus ingat bahwa sebagian kesuksesanmu itu dari saya. Dan itu tidak bisa dihapus sama siapapun karena yang mencatat Gusti Allah. Apa yang saya maksudkan di sini adalah itu yang saya sudah lakukan sebagai seorang dosen. Bukan karena saya dibayar, tapi karena komitmen saya sebagai pengajar. Yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira mahasiswanya ya apa? Lupa sih biasanya. Kan gitu kan? Maksud saya apa? Loh, kamu enggak, kalau kamu melupakan saya enggak masalah. Karena nama saya sudah dicatat jelas kok. Untuk ini yang sukses itu juga sebagian dari Pak Ronald. Ya udah. Untuk ini yang sukses sebagian dari Pak Nong. Enough. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu lupa ya sudahlah. Iya. Enggak masalah. Nanti diingatkan sama Gusti Allah. Ya kan seperti itu. Nah, takutnya kayak gini loh. Kalau misalnya kalian itu bisa sukses, sudah mempunyai penghasilan besar dan Anda sudah mulai stres untuk karena tidak bisa menghabiskan gajian setiap bulannya itu, saya masih ada kok. Maksudnya adalah hubungan kita, saya dengan mahasiswa, saya harapkan ini benar-benar seperti keluarga itu. Makanya setiap kali momen yang paling saya tidak bisa tahan itu adalah perpisahan. Misalnya anak tidak boleh lulus, tapi bayangkan 4 tahun berkumpul sama-sama dan sebagainya, terus harus pisah. Ya, makanya saya paling senang kalau ada mahasiswa yang membenci saya. Kenapa? Dia akan lulus dengan enteng, saya pun enteng melepas dia. Nah, bayangkan kalau saya punya hubungan yang baik sama mahasiswa itu dan dia harus lulus. Kira-kira ya boleh pamit, Pak. Terima kasih, Pak. Berat pasti. Berat. Ya bukan saya mau berencana bermusuhan sama semua mahasiswa. Tapi itu loh sebenarnya. Jadi hubungan dengan keluarga ini, kekeluargaan ini yang penting. Di FTI itu yang setiap kali saya rasakan. Dan saya berharap tahun ini pun dan tahun kemudian itu pun tetap sama suasananya. Yang berbeda kan sekarang dosennya udah banyak. Nah, saya berharap bahwa pejabat struktural itu bisa menyatukan visi ini. Karena FTI ada dengan kondisi yang dulu. Nah, kalau kita ini dirubah ya, saya tanda tanya apakah mampu FTI ini bertahan.
Karena kekuatannya itu. Anda bayangkan kalau misalnya apa? Misalnya warung apa yang Anda pernah kenal? Yang di sini yang misalnya kuat. Daerah sini. Misalnya soto Lombok. Soto Lombok. Ciri khasnya apa dan sebagainya. Terus itu tiba-tiba dirubah ya apa? Iya. Orang akan katakan rasanya berubah. Jadi duduk soto Lombok kan pasti begitu. Nah mahasiswa FTI yang memang sudah dibangun seperti itu dan sebagainya. Terus kalau misalnya itu rasanya dirubah, kira-kira gimana? Kehilangan ciri khas. Kehilangan ciri khas. Kira-kira seperti itulah. Makanya saya berharap bahwa bahwa bagaimana mahasiswa itu juga bisa melakukan sesuatu yang sama-sama dilakukan oleh dosen. Ya kalau kalian bisa menghasilkan dosen, ya makanya saya juga berharap dosen ini juga nunggu daripada nanti mahasiswa, dosen yang ngono. Itu loh, makanya saya juga bilang kadang-kadang sama dosen yang lain ya, kita harus atur diri kita sendiri sebelum kita ngomong, karena yang bisa dibantah oleh orang adalah kata. Yang tidak bisa dibantah adalah fakta. Faktanya. Makanya kita harus bangun fakta. Tidak dibikin-bikin, tapi itu biarlah itu alami. Tapi yang alami itu biasanya butuh waktu yang lama. Makanya bisa instan. Ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan lah. Kita samakan. Makanya saya berharap misalnya BEM dan sebagainya itu punya sinergi yang baik dengan fakultas, bisa memberikan masukan dan sebagainya. Semua pengurus-pengurus BEM dan sebagainya itu, ada DPN dan sebagainya itu harus punya pemikiran bagaimana bisa memberikan semangat belajar, semangat maju kepada semua mahasiswa. Karena apa? Kalau dosen sama mahasiswa kan karena perbedaan umur, ya kayak ada gapnya kan seperti itu. Tapi kalau mahasiswa ngomong sama mahasiswa kan, podcast ini saya berharapkan bisa digunakan juga untuk itu. Siap. Ojo mandek lo yo. Siap. Kalau Aceh itu bisa sampai sekarang, Anda harus terus. Siap. Moga-moga dibandani kabeh. Amin. Semoga sponsornya tembus. Pondok dhewe. Aman. Sangat menarik sekali Mas Ubah untuk sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ronald udah nyempetin waktunya pada sore hari ini. Pak Dinda, terima kasih juga banyak. Terima kasih kepada Aci juga udah nyeponsorin dari awal podcast ini dibentuk sampai hari ini juga. Jangan lupa buat kalian yang nonton, buat download Aci dan gunakan kode referralnya, nanti akan mendapatkan bonus poin 45.000 dari Aci. Sama kupon-kupon dan diskon yang menarik juga. Dan untuk kode referralnya bisa cek di deskripsi video dan juga bisa cek di layar HP masing-masing ya. Oke, mungkin kita udah ada di penghujung pembicaraan. Kita sudah mengobrol kurang lebih 1 jam 30 menit. Cukup lama sebenarnya. Cukup lama kalau dibandingkan episode-episode yang lain ya sebelumnya. Karena memang banyak insight yang bisa kita dapat dari episode kali ini, mulai dari soft skill, leadership dan lain-lain. Pelajaran hidup juga. Pelajaran hidup tentunya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Ronald dan Mbak Dinda sudah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita pada sore hari ini. Oke. Karena mungkin terbatas durasi ya, mungkin kita akhiri pada ini jam berapa? 16.37 juga ya. Oke, mungkin kita akhiri aja. Stay lit, stay curious, and don't be shy to hop in again di FTI Talk.